Aduh, jaringannya. Ibu Happy, Ibu Ratna keluar lagi. Tuhannya. Nah, Ibu Happy pandu kita sudah, Ibu Happy. Ya, baik Bapak, tolong sebelum kita memulai diskusi kita sore ini, tolong berikan senyum terbaik. Jaringan komis putus-putus suara. Halo. Selamat sore, Miss. Sore, Miss. Ini suara putus-putus jadi. Halo. Sore. Terdengar, Bu. Pulau Pura tercinta. Oh, lagi di Pura kok? Ya, ya. Oke. Jadi, apakah suara saya terdengar, Bapak? Terdengar. Ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi, sebelum kita mulai diskusi, Bapak Ibu, tolong give us your best smile. Tolong senyum dengan baik supaya saya mau ambil foto. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan tugasnya adalah menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Kita mendapatkan skenario pembelajaran situasi 3 ya Bapak? Ya, situasi 3, betul. SMP itu situasi berapa? Ada usah baru bergabung nih. SMP itu situasi 3, right? Pak Dudidam. Aduh, kok ini 1.4, 2.1 loh, sabar Bapak saya. Dua titik satu pukul 1. Jalan sudah lah, sekarang pertemuan jadi. Ibu Ratna, mute dulu. Jadi pertanyaan pemantiknya ada di kolom chat, mungkin kita bisa lihat sama-sama nanti untuk pakai diskusi. Baik, siap Bapak. Sementara menyimak.
Miss, ini kayaknya terkendala jaringan ini keluar masuk. Jadi apakah Miss, kita diskusikan soal ini situasi 3 tentang Pak Dadidum sesuai dengan pertanyaan yang sudah dibagikan oleh Ibu Fasil. Begitu saja Pak ya, Peser. Diskusinya jalan toh. ya, ya betul. Jadi kita lihat ini pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Terkait dengan pertanyaan ini, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kemudian kita berikan pikiran masing-masing. Ya, Tapi ini, setuju. tapi kita sepakat misi yang ketik saja karena Ibu Happy tapi ada keluar sebentar ini terputus dengan Ibu Ratna. Kenjaringan tuh. Kita tunggu Ibu Happy bergabung. Jadi mungkin kita baca pertanyaan, kemudian kita lihat teks kasus Skenario. toh skenario yang dikirim Pak Dudidam. Dan kita jawab sesuai dengan dia punya pertanyaan. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, televisi, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain.
Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelum dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, Miss Happy, kejelasan pesan dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu yang membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Mungkin itu sedikit cerita tentang skenario kita pada situasi 3. Mungkin Ibu Happy bisa memandu kita dalam ruang diskusi, Ibu Happy. Ya, baik. Jadi terima kasih Pak Antikus sudah memberikan kisah terkait skenario yang kita dapatkan, diskusikan kepada kelompok kita. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan pemandu pertama yaitu dari skenario yang pembelajaran yang telah ditelaah, kira-kira apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Budiman? Bagaimana dia menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ya. Dan kesempatan diberikan menurut Bapak Ibu, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi dan bagaimana cara Pak Budiman menentukan kebutuhan belajar para muridnya? Kalau dari saya melihat ada 3 ini. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, saya lihat ada 3 juga dari skenario ini. Nanti kita diskusi langsung saja dimuat dalam apa ya, dalam rancangan tugas yang ada kok. Ya, jadi kalau menurut saya dan Bapak Serdo itu 3-tiganya masuk, betul, belajar 3-tiganya masuk, kesiapan belajar, minat belajar, yang juga profil belajar itu masuk. Jadi mungkin kita mulai dari yang pertama untuk kesiapan belajar. Itu kira-kira lihat dari mana? Kalau dari saya untuk kesiapan belajar itu yang pertama dilihat dari bagaimana Pak Budiman dia mengukur orang itu nama, ya ampun, cuma skenario tentang Pak Dudidam ya, Pak Dudidam ya Bapak? Betul. Pak Dudidam, ya. Ya, bagaimana dia mengukur kesiapan belajar murid dengan memberikan pertanyaan pemandu. Apa yang dilakukan oleh Pak Dudidam itu termasuk kesiapan belajar yang bersifat mendasar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kesiapan belajar itu Pak Dudidam dia memberikan 3 skenario berbeda dalam penugasan, di mana tindakan yang dilakukan Pak Dudidam ini juga termasuk ke dalam
kesiapan belajar. Itu kalau menurut saya terkait kesiapan belajar yang dilakukan, Ya, mengidentifikasi kesiapan belajar yang dilakukan oleh Pak Didi dan Bapak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bapak Hengki. Halo. Baik, terima kasih Miss. Jadi mungkin saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Happy. Jadi pada kesiapan belajar yang pertama itu mungkin yang Pak Dudi Dam mempersiapkan adalah diskusi bersama seluruh kelas untuk memperkenalkan pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang tadi seperti disampaikan oleh Ibu Happy itu ya Ibu. Mungkin yang kedua itu di situ tentang itu melakukan diskusi dengan seluruh kelas tuh Miss. Nanti sebentar bisa dirubah juga tidak apa-apa. Kita taruh ini dahulu, habis kalau kita tambah. Oke Miss. Ibu Ratna. Ibu Ratna Halo mungkin bisa. Pak Hendrikus. Ibu Ratna mungkin Ya. bisa menyampaikan pikiran-pikiran dan sampai Ibu Ratna merasa asing dengan kita tiga lagi. Oh tidak. Ya. Saya hanya tadi agak sedikit ini karena tidak ikut ini semua karena ada terpental keluar sedikit, baru gabung toh jadi tidak terlalu fokus. Saya baru mulai aktif Baik, ikut, jadi baik. sementara ini saya ikut saja dulu. Bapak Hengki ada lagi. Untuk menentukan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Masih sementara mencari Miss. Kalau dari saya dua itu. Bapak Ibu ada yang lain silahkan. Ini. Bapak Serdo. Halo, hai. Miss, saya Miss dipilih tadi ada berat tadi. kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Begitu ya Miss? Ya, ini masih kesiapan belajar Bapak. Jadi cara menentukan kesiapan belajar itu yang kita lihat dulu. Oke, baik. Ini dong. Yang tiga Ya, tadi yang Miss di sebelah halaman sebelah Miss. Yang tadi bisa ada ketik itu Miss ketik. Kesiapan belajar, minat, profil belajar. Yang tadi yang ketik tuh, Miss. Yang tadi Miss, 2 poin itu Miss ya itu. Ah, itu tuh. Memberikan 3 skenario berbeda dalam penugasan ini yang tulis berbagi dengan pasangan lain itu Miss. ya. Iya. Tulis berbagi dengan pasangan lain. Wow, Kemudian dan kerja kelompok. belajar. Dengan apa yang Dan itu di pasangan kelompok itu.
Siapa belajar? Jangan berbagi dengan pasangan lain. Terkait sasaran, pesan utama mengapa beberapa iklan TV Berarti poin yang pada akhirnya kelompok kecil itu masuk pada minat murid minat atau profil belajar. Proses berapa? Mana? Di skenario yang poin ketiga. Menentukan kesiapan belajar, Bapak. Jadi kesiapan belajar ini guru berusaha untuk ini, menggali informasi tentang pengetahuan atau keterampilan yang setelah apa yang ada lagi dimiliki murid. Developer akan bekerja memberikan saran terbatas dan Selain kejadian pertanyaan komando, setiap kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. ada Minat. Jadi murid akan diminta menulis 3 hingga minatnya apa? Minat kegiatan Kalau memang hanya 2 itu ya mungkin ada ya. Oke. Mungkin nanti ada pikiran tambahan dari teman-teman lain, nanti dilanjutkan dulu baru kita kembali lagi juga supaya jangan membuang waktu toh. Oke, cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya sesuai minat belajar. Itu mungkin yang di poin 5 tuh ada tuh, Miss. Padu tidak mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung dan begitu ke Bapak. Ada yang kalau yang saya lihat itu ya Padu Didam lalu memberikan tugas individu, ia membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Oh, itu Kalau yang Padu Didam meminta murid untuk menuliskan 3 hingga berapa ya? Mana sebentar. Padu Didam meminta murid untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Ini minat toh? iya. Oh, sih. Ya. Kalau itu dari saya. 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Skenario yang dikirim di grup itu Bapak yang siswanya deklarasi yang di LMS. Bagaimana, Miss?
Miss, suara Miss kecil sekali, Miss. Uhuh. Kita Ampun. tidak dengar ini, Miss. Miss bisik-bisik saja di fasil kok. Halo. Lanjut dulu, lanjut Hai. minat. Miss, Ibu Eper ketik. Bapak yang kelihatan di Bapak screen apa? Minat. Minat, minat. Oh, Kalau ketik yang ini lanjut yang sudah. kelihatan di Bapak screen apa? Minat. Tidak ada. Minat. Minat, Bu. Ini minat-minat terus dari tadi nih, 15 menit minat terus. Kalau sudah, kalau penugasan itu kayaknya dia dimasuk di ini. Bukan kesiapan pelajar lah, tapi sudah ke. Miss Happy. Ya, Pak Bapak Bapak. Serba. Apakah semua poin yang ada di dalam sini ini tidak perlu dimasukkan semua? Cuma lihat yang Tidak sesuai lah, saja. Bapak. Tidak, hanya menyesuaikan dengan kesiapan pelajar, minat pelajar, dan profil belajar. Oke, siap. Nah, hanya itu saja. Jadi tadi Ibu Kalau di poin 6 itu masuk di bagian mana, Bu? Padi tidak menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-murid. itu profil belajar. Berstruktur, berjenjang, itu profil. Siap, Miss, siap. Terus yang tadi mana? Jadi apa? Tadi Poin 7 itu minat, toh, Miss? Atau itu masuk di ya, satu? poin 7 itu minat, Bapak, setuju. Untuk memilih lokasi. Karena itu Bapak misalnya Ibu yang lain, lihat kalau sendiri untuk tempat tenang. saya setuju dengan Pak Hengki. Poin 7 itu minat. Ya, saya setuju. Kalau yang tadi tidak ya, Bu. Miss. Yang mana Mam saya? Yang itu Pak Kesiapan pelajar Didam itu meminta murid. biasa di Oh awal itu. ya, Mama. Oh itu dari kesiapan belajar. Oh di awal tadi ya. Itu Ya. yang 5 ikon. Nah, di awal. Oke. Oke, kita lanjut ke profil belajar. Cara guru menentukan profil belajar murid. Kalau menurut saya itu dengan Yang tadi Pak Hendrikus omong tuh poin 6 oh poin 7. Poin 5, 6. 7. 5, 6 saja. Ya 5, 6. Itu. Abu Jeda meminta murid menuliskan 3-5 iklan minat. Profil belajar memberikan solusi terhadap cara belajar yang akan dipilih untuk mencapai tujuan belajar bersama yang berdasarkan bagaimana murid mempelajari belajar. Baca dulu ya, kita karena
Ini sudah di poin ketiga nih ya, profil belajar. Ya, cara menentukan profil belajar. Miss ada sementara ketik. Lagi baca, Mama. Oh, lagi baca. Ini kalau Padudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara Setuju. mereka belajar Setuju, dengan Mama. baik. Setuju, Mama. Tolong Oke. ucap supaya beta ketik. Pak Dudidam Ya. mendorong murid untuk memilih lokasi. Mama pun ini. Kayaknya Mama pun jaringan sama ke beta. Mendorong murid Begitu. untuk ya, Memilih lokasi di kelas. Lebih jelas. Mendorong Ya, murid untuk memilih lokasi di kelas. Ya. Memilih lokasi di kelas. Ya. Yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Ya. Itu ya, Mama. Itu di poin berapa ya? Ya, cara guru menentukan kebutuhan belajar murid. Dengan begitu kan jadi tahu bahwa anak yang kinestetik itu pasti akan lebih pilih di luar, anak yang nggak di dalam kelas itu ya. Mungkin kita bisa lihat, diperhatikan lagi supaya jangan sampai ada yang kita lewatkan begitu. Oke. Ya, setuju, Pen. Nah, kita kasih beres ini adik baru kita lihat lagi. Iya. Kemudian strategi diferensiasi apa yang digunakan? Itu ada konten tuh, Kakak. Berarti ada konten, ada proses, ada produk. Coba lihat. Produk ya. Membuat iklan nih produk atau produk? Produk ya. Produk. Ya. Kalau konten itu di mana Pak Dudidam kasih pertanyaan pemandu, terus kasih lembar kertas tugas yang berjenjang untuk tulis kelebihan dan kekurangan. Kemudian mendorong murid untuk memilih lokasi itu konten. Kalau proses itu ada yang tadi berjenjang itu, kemudian melakukan aktivitas pembelajaran individu, pasangan sampai kelompok kecil. Itu prosesnya tuh ada sendiri, mandiri, in pairs dengan in group. Kalau yang produk itu beda-beda kan, ada yang 3 skenario berarti dengan 3 tantangan yang berbeda, 3 cara menyelesaikan yang berbeda, tapi tujuannya kan sama. Terus memberikan kebebasan murid untuk membuat iklan sesuai dengan skenario yang murid pilih. Itu produk. Coba Bapak Ibu Ratna. Konten, proses, produk. Ya. Oke lah Bu. Konten ini bagaimana guru memberikan materi dalam bentuk berbeda. Menetapkan skenario tugas yang berjenjang. Ini menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya.
konten itu memberikan itu kak, mama. Coba lihat Oh, memberikan. oke. Termasuk pertanyaan pemandu itu juga. Oh, iya kan itu tuh termasuk konten kan, bagaimana brainstorming Ya. anak untuk memahami konsep. Ya, Miss, saya tambahkan. Ya Bapak silakan. Ya, yang masuk dalam konten ini itu di dalam apa namanya skenario itu siswa memilih jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard, dan lain-lain. Itu poin pertama. Sudah kok, Miss? Bapak tolong baca supaya Happy tulis. Ketik. Siswa memilih jenis iklan tertentu. Itu kalau Misalnya, siswa memilih proses bukan. Karena konten itu guru berikan sesuai dengan ya setelah mengidentifikasi profil belajar lah, kebutuhan belajar. Apa tadi itu? Tapi coba diingat ini lagi. Kita memilih Miss Happy coba dijelaskan lagi soal konten, Miss. diferensiasi konten itu setelah guru mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, jadi sudah tahu kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya dan profil belajarnya. Salah satu profil belajar itu adalah preferensi gaya belajar. Jadi gaya belajar itu ada tadi toh auditory, visual sama ini. Jadi setelah itu tuh dia harus memberikan konten yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, konten itu diberikan biasanya tuh di awal untuk supaya siswa dapat apa bilangnya terangsang memahami materi, tapi dengan konten yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi kayak siswa yang dengan gaya belajar visual dikasih gambar, siswa yang dengan gaya belajar apa auditory dikasih audio, kayak gitu-gitu tentu Bapak. Itu diferensiasi konten. Siap, sudah paham, Miss. oh iya, baik. Siswa dengan kinestetik dikasih apa kayak bahan untuk dong lem gunting kok, atau dikasih dong di lokasi di luar untuk balari cari sana sini apa gitu. Itu kan kinestetik. Jadi kontennya berbeda untuk disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Tapi kan ada yang disesuaikan untuk pertama itu untuk semua gitu. Nah tadi dia bilang konten ini ya bagaimana guru menstimulus siswa untuk memahami materi sesuai dengan kodrat. Gitu kah? Yang benangkap sih begitu. Ya, ini kan kita masih merancang tugas, jadi Ya, semangat. kita akan diskusi. Bis ketik saja dulu, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Ada ini berikut. Ya, Bapak. Oh, itu tadi ya, pertama memberikan pertanyaan teman. Satu.
Terus yang setiap kertas memiliki chart itu. Yang tadi Bapak Serdo bilang ke radio, TV, internet itu yang mana? Ini ya. Bisa. Betul itu yang tadi Bapak Serdo bilang ke Bapak. Itu menyesuaikan ya. Iya. Tapi memang Yang iya mana? sih itu. Itu siswa memilih jenis iklan tertentu. Ya. Itu masuk salah satu poin. Kalau sampai siswa memilih itu ini Bapak proses. Tapi ketika, Proses. Ya itu proses. Oh, iya, Tapi iya. kalau diberikan, kayak guru memberikan itu konten. Oke, siap. Jadi ini guru memberikan kertas itu kan yang memiliki grafik chart itu. Yang itu Iya. memberikan kertas grafik. Coba poin 5, Miss. Bisa. Itu ya, sahabat. Poin- Kayaknya ada satu. Poin 5 di cerita tuh, poin 5 di cerita. Poin ya itu dia. Membuat iklan nih. Padu Didam memberikan tugas individu yang membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Memberikan tugas sesuai kemampuan murid. Karena ini saya ada baca pengertian, Ya, guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. tapi ini tugas Bapak. Minta ampun Bapak Hengki. Sorry, Bapak Hengki ada omong nggak? Beta dipotong, salah. Bapak kalau untuk memahami materi, memahami bahan pembelajaran itu di konten. Terus kalau dia masuk ke tugas itu dia proses. Siap, setuju. Ya. Kemudian apa yang dihasilkan dari tugas itu produk. Siap, setuju. Luar biasa. Jadi sudah. Jadi dalam hal ini kalimat saja, penempatan kalimat saja ya, Miss, setuju? Ya. Ya, jadi Tunggu Bapak beta jalan lampu. Ada di hotel tuh kok. Hotel Pulau Pura tuh. Resort pasang tinggi laut. Maratna di hutan, di pantar, kita di pinggir laut. Bapak, bagaimana dengan Mbak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung murid belajar? Dek, Tidak, tadi sudah di depan sana. konten. Nah. Itu diproses. Cukup 2 itu saja kok yang konten. Coba lihat. Kita lanjut saja dulu, baru nanti kita kembali lagi kalau ada. Ibu Proses Happy. itu ada kegiatan berjenjang, kemudian aktivitas yang individu, pasangan, sampai kelompok kecil. Bagaimana? Diferensiasi proses. Proses itu banyak sekali tuh. Proses. Membuat agenda individu untuk murid. Melakukan kegiatan pembelajaran dan bervariasi. Proses nih yang pertama masuk juga itu kegiatan pembelajaran yang bervariasi itu yang Pak Dudi yang melakukan tuh itu juga masuk. Kemudian tadi yang Miss bilang tuh memilih lokasi di kelas yang mendukung tuh, itu juga masuk di proses.
Kalau yang poin 5 tuh masuk di mana tadi, Miss? Sabar aku beta. Kan Poin 5 tadi masuk di proses, Ju. ya. Bapak Sera di pantai mana nih? Mas. Di pantai nostalgia. Aduh. Mana lagi Bapak Hengki? Itu yang ini. Melakukan aktivitas individu, pasangan, dan kelompok kecil yang pembelajaran bervariasi ya. Ya, Ya, ya. Poin 5, poin 5, Kegiatan Miss. pembelajaran bervariasi. Baru nanti untuk ada individu, Teman-teman, pasangan, kelompok kecil. teman-teman, so ada ini peringatan Poin tuh. 5 tuh. waktu sisa berapa menit Bapak? Waktu selesai tuh, waktu diskusi sudah selesai. Belum. Belum Bapak, jam 6.15. Masih 45 Oh, menit. sorry. Masih Baik. 45 menit. Salah lihat. Di nomor 2 Bapak, sisa terakhir nomor 3 penilaian. Ya, nanti ini Miss, kita Pak Hendrik besar ada dulu, bilang soalnya poin kita nomor kasih. 5 tuh, Miss. Miss senggol dulu poin nomor 5. Pak Hendrik tadi ada bilang. Penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Oke. Ini dia masuk di pembelajaran yang bervariasi, bukan itu juga sih. Proses. Bervariasi itu Kak. Nah, jadi bervariasi itu yang di dalamnya itu sudah ada aktivitas individu, Skenario berbeda. Skenario berbeda tuh berjenjang. Terus Oke. variasi itu yang tadi kelompok itu. Sip. Tambah lagi. Kalau yang memilih lokasi, dia sudah masuk, Iya, Komis. itu proses tuh. Memilih lokasi, menentukan skenario. Itu skenario itu kayaknya untuk produk Bapak. Oh, Jadi nanti dia menghasilkan 3 skenario. baik. Ya, produk. Itu bervariasi dan berjenjang, Maratna. Oke. Bervariasi dan berjenjang. Catat dulu yang tadi Bapak Serdo ngomong tuh, yang produk tuh apa tadi Bapak Serdo? Ya. Skenario. Yang produk tadi tuh Bapak Serdo ngomong tuh. Skenario Ya. Menetapkan skenario. Poin 6, tidak salah. Poin 6, Poin 6. 6. Kita jangan lupa. Menetapkan skenario. Membuat iklan. Membuat iklan di produk, Tomis. Tidak, proses. Membuat iklan masuk proses. Proses. Tunggu yang mana? Baru deh tadi. 30.
itu memberikan kebebasan murid untuk membuat iklan sesuai dengan skenario yang dipilih. Apa tadi tuh? Gimana tadi tuh? Miss, ini mungkin jaringan jadi belum tampil. Hanya baru menetapkan skenario tugas yang berjenjang saja. Menetapkan. Yang Miss, lanjut ketik saya nanti. itu tuh Bapak. Ya. Ini ya Bapak. Dalam skenario yang diberikan sesuai dengan Ya. yang dijelaskan. Ya. Membuat iklan yang secara efektif Buat akan iklan, betul. itu jasa satu cari. Ya, membuat iklan itu produk. Kita lanjut Setuju. strategi penilaian. Ya, lanjut. Penilaian ini ada assessment for learning, assessment of learning, and assessment as learning. Salah kebalik. Assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning. For S of itu formatif sumatif tuh. Assessment as Assessment for learning. learning itu disebut dengan penilaian yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Itu yang for. Kalau yang S itu dia hampir sama dengan for, tapi dia melibatkan siswa secara langsung. Kemudian yang Assessment of itu dia dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi terus saya assessment for learning. Halo Bapak, dari mana Bapak? Silakan. Assessment for learning tuh assessment ketiga. Halo. Hai. Halo. Nah, jadi ada 3 Bapak Ibu, ada assessment for learning, assessment as learning, dengan assessment of learning. Kalau yang for itu tadi dia selama guru lakukan sendiri selama pembelajaran. Kalau as learning itu juga dilakukan selama pembelajaran, tapi dia melibatkan siswa secara langsung. Terus kalau off learning itu biasanya dilakukan di akhir pembelajaran. Kalau begitu penjelasannya ditambah saja, Komis. Oh ya. Singkat, padat, jelas. Kita cari dia punya ini. For learning dilakukan sendiri oleh guru di saat proses pembelajaran. Ya. As learning dilakukan oleh guru bersama siswa selama proses pembelajaran. Off learning berarti dikerjakan di akhir pembelajaran. Ya. For S off, oke lah.
Jadi mungkin yang off learning itu yang tugas yang diberikan, tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa. Di akhir pembelajaran, jadi mungkin Kak Didam nantinya akan menilai hasil produk yang dihasilkan oleh murid berdasarkan skenario yang dipilih. Oh, kalau for itu saat diskusi kelompok itu, saat sesi berbagi tuh, itu Kak Didam diam-diam ambil apa nilai. Terus yang learning itu yang Guru bersama murid. ya guru bersama murid ketika mengarahkan murid untuk memberikan pendapat terhadap hasil dari kelompok lain tuh. Ya, setuju. Nah, Mungkin di poin 2 tuh ada penjelasan soal itu, penilaian tuh ada di strap 2 strap. Tiga strap 4. ya.
jaringan. Halo, Bapak Serdo, Bapak Kunti Maratna, coba Siap, Bu. Oh, update Siap, jaringan Ibu baik. Febri. Tadi berpikir jaringan sejelek saat betul terserah ini barang. Baik, siap. Betul, Ibu. Lanjut, Ibu. Mantap tuh. Beres kah? Miss Dad Itu yang dan poin ketiga tidak pun kalimat ada tersalah. Menilai itu. menilai. Bapak Serdo mata Ternyata tajam. Bapak yang Serdo, akui. ini mengalahkan mata orang muda dulu nih. Hahaye. Dipilih oleh murid Jangan sampai masih ada hal lain yang kurang. Nah, mungkin kita masih punya waktu sekitar 25 menit ini, Miss. Bapak kita foto dulu habis baru kita ini. Nanti saya kirim foto saya punya muka sekarang lagi tidak baik-baik saja nih, Miss. Oh, begitu Bapak, memang tahu diri sekali ya. Ya, jadi Bapak Ibu tolong japri foto terbaik. Kita lihat kembali dari sini. Mungkin nanti waktu sekitar 5 atau 10 menit kita bisa diskusi soal siapa yang nanti di hari H itu. Besok Sewaktu. Bapak, kayaknya besok. Besok lagi ya, Miss. Sepertinya besok kita presentasi. Jadi memang kita harus menentukan hari ini besok siapa yang presentasi, siapa yang moderator. Besok saya siap moderator. Bapak Saya pikir siap presentasi. Aduh. Ini berkenaan dengan flu berat yang saya alami, jadi biar saya moderator saja. Ibu Ratna, Ibu Ratna. Ibu Ratna berarti presentasi, tidak apa-apa. Nanti kita doa. Saya sekarang ini di Kelabai, jadi mungkin lancar. Besok saya suka kembali Oke. Pampar. Kalau begitu, Saya takut jaringan. Pak. Saya takut Ibu. jaringan. Ibu Ratna. Ya, Bapak. Ada sepakat untuk saya dan Ibu nanti besok presentasi nih. Saya moderator, Ibu presentasi, Ibu Miss yang tampilkan. Kita siap jawab. Boleh sih, hanya saya takutkan jaringan. Kalau sekarang di Kelabahi. Besok Ibu tiba jam berapa ya? Sebentar malam dengan tol laut. Oh, tol laut jam besok. 1 tuh. Jam 1 tuh Maratna. Ya, benar sekali. Ya, jam 1. Malam sekali. Kecil, SMP buang saya di bidang luar biasa. Nanti baru dia punya skenario 3 itu kita masukkan di ini ya. Jadi ini secara singkat untuk kita ketahui tentang tugas yang telah kita kerjakan hari ini Bapak Ibu. Baik, Ibu.
Abdi Didam berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid, memenuhi 3 aspek kebutuhan belajarnya, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar itu diberikan pertanyaan pemandu tentang topik iklan, kemudian membutuhkan penilaian ketika belajar seperti apa seperti iklan. Minat murid apa tadi? Mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian, di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan belajarnya ketika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk berbagi ide. Kemudian untuk profil belajar, mendorong murid untuk memilih lokasi kelas mendukung cara belajar. Cara belajar. Terus apa nih? Strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan. Ada 3, konten, proses, dan produk. Konten, Abdi Didam memberikan pertanyaan pemandu. Abdi Didam memberikan lembar kertas grafik yang memiliki picat untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan jenis iklan tertentu. Kemudian diferensiasi proses, Abdi Didam melakukan kegiatan berjenjang, melakukan aktivitas individu berpasangan dan dalam kelompok kecil. Kemudian produk, menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid, membuat iklan secara efektif, akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Kemudian untuk strategi penilaian itu 3-tiganya ada. Yang pertama itu assessment for learning. Hal ini ditunjukkan saat melakukan diskusi kelompok. Assessment as learning ditunjukkan saat mengarahkan murid memberikan pendapatnya terhadap hasil dari kelompok lain. Dan assessment for learning itu ditunjukkan oleh Abdi Didam saat nantinya menilai hasil produk siswa sesuai skenario yang dipilih murid tersebut. Mungkin itu. Ada yang mau ditambahkan? Wah, ini apa loh? Bapak Serda tolong review skenario pembelajaran situasi 3 dong. Secara umum. Bagaimana, Miss? Jadi mungkin saya ngomong sedikit. Ya Bapak, gas. Bapak Serdo biar sabar saya dulu. Jadi Pak Abdi Didam itu ingin ingin mengajar tentang pembuatan iklan. Yang diharapkan Pak Abdi Didam adalah murid-murid mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, begitu. Jadi Pak Lanudin melakukan diskusi. Pak Abdi Didam. Kalau dulu di kelas kelompok 2 itu. Pak Lanudin ada menyaut. Pak Lanudin bilang ya, Bapak Kepsek. Pak Lanudin ada di situ, Mama.
Biasa bisa dengan gampang gitu ya. Kalau gitu jadi begini Jadi Kak, Bapak Pak, Cat. Oke, aduh jaringan nih. ya, tidak saya ada dengar. Saya tidak bisa baca, saya pakai HP. Ya, Nah. Oh, begitu kecil sudah. sekali Kak. Ya, saya tidak bisa Pak, baca. bisa baca ya, Pak Hen. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna Menangkap secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Ya, mantap. Begitu Wes, sudah, men. Oke. Atau Pak Hen mau tambahkan lagi? pas, Pak. Ya, sampai Pak Lanudin juga disebut ulang. malah Kepala ini mesti dengar kalau Bapak Hengki ada sebut dia nama. Ini rindu kok apa Pak Tidak, ini Pak Guru Dudidam juga nama mirip-mirip. Nah, Jadi besok itu Bapak Hengki presentasi. Ya, saya siap. moderator. Saya moderator, aman. Bapak Hengki presentasi, kemudian Bapak Giu moderator. Karena besok Maratna itu kembali pantar, pastinya jaringan hutan pantar. Intinya Ibu Happy siap pertahanan belakang untuk tahan gempuran. Gas, kalau pembelajaran berdiferensiasi kita gas. Ya, saya Kita yakin. semua kita gas aja ya Bapak Serdo ya. Ya, saya yakin ini Ibu Happy menguasai ini materi. Ya, Bapak Apa, Serdo tuh karena menguasai segala hal kalau Bapak Serdo. Ibu Happy sudah pernah mencoba toh. Ya, Bapak sampai hanya tampil. sekali, 2 kali Bapak sonde terus. Besok Bapak Hen siap, kita dua fight. Nanti Ibu Siap, Happy yang back belakang. siap. Kita selalu siap jadi back. Saya siap pasang badan. Nanti Ibu Ratna yang dengan Ibu Happy back Biasa dan belakang. beta gas di belakang. Para cewek so dipotong di belakang. Setuju, Tapi sepakat. Nanti Miss, ya nanti setelah ini Miss bisa pagi eh, ya nanti bisa edit baik-baik. jadi baik-baik tengah malam dikirim ya Bapak ya. Ya, selesai nanti kirim biar nanti ada jadi referensi untuk kita lihat-lihat kembali. Besok jadi bahan diskusi. Saya kirim foto sekarang, Miss. Itu mau rencana taruh foto kok. Ya Bapak. Maratna kalau bisa kirim foto memang supaya kita taruh karena nanti besok jaringan segala kita susah. Oke, saya kirim. Siap-siap. Kali pas calling nih.
Ini pengaruh tidak jarang foto sendiri nih begini sudah. Besok tolong perbanyak foto sendiri Bapak. Dan butuh Maratna minta nama lengkap. Bisa kirim sapunya. Saya ini masih cari foto sampai sekarang. Ini foto wasit juga baik jadi. Irmawati salah. Mama SPD kalian tahu? Miss tidak taruh gelar nih, tidak bisa. Ahaye. Ini Miss penggelar tidak ada. Ya, ini seperti itu tuh Bapak. Ada jaringan. Ibu ada online di mana? Di Mesko? Iya Bapak. Bagus Oh, kan mes memang. sebenarnya kalau di mes. Ya bagus, jaringan bagus. Hanya ini hari yang kurang bagus. Kenapa ini hari ini? Miss Happy, Ya sir. saya kirim foto baru di-cut saja ya. Oke. Ini foto sendiri tidak ada nih Miss. Aduh padi. Keren leh. Tadi toh. Maratna punya nih. Iya, padi sayang. Miss nanti dipotong saja Miss. Apa dia penjaringan lagi di Bombay? Kenapa ini deh? Ada dia punya paket penipuan. Eh, tolong diedit ya Miss.
di jadwal kita mulai presentasinya besok, Mit. Iya, Bapak. Berarti besok kita siang kita duluan toh. Kayak biasa tuh, ketong dahulu biasanya. Ya kan kalau dia punya rukolnya sudah kelas A duluan berarti presentasinya pasti kelas B duluan. Begitu. Jadi besok kalau misalnya nanti ini kelompok lain belum ini, nanti kita yang duluan baik. Ya, kita tuh selalu bersedia untuk Ya, kita awal-awal dia baik. Ya berhubung Bapak Serdo punya kesehatan juga lagi menurun toh. Sakit-sakit butuh perhatian. Ya, betul. Ibu Happy kapan bagi rapor? Bapak don't asking in the forum, please. Hah? We are going to make it in this weekend. Bapak dong. Saya hari Sabtu. Ya. Telur mana? Telur. Lu coba beli telur. Hai. Telur. Oh, betul. Sebenarnya ada foto yang pakai topi seperti Ibu Ratna, tapi Bebek. misu edit jadi biasa. Bebek. Tupa. Tupa. Kenapa yang dia ganti? Tadi. Tadi tuh. Tadi. Adek main-main di pula. Di Ontika. Ngapain sih dapat beli properti begini nih di mana, atau ini seok anak-anak punya? Di apa ya, masyarakat yang kasih pinjam. Alur Timur. Sewa. Udah tinggalinnya, Bu. Apa serve besok kita mau pita hula Hula di mana? di kita punya Ibu Guru. Itu tuh, omong apa Bapak? Tidak ikut pergi itu Ibu. Ya, Nanti pergi Ibu yang ngomong Ibu punya isi hati itu dengan teman-teman. itu yang begitu, itu tuh yang bawa omong kemana juga tidak pernah berserang kita. Dia waktu diskusi selesai Ibu Miss.
Oh, selesai. 2 menit lagi. Bilang. Itu Ibu pergi omong suara hati teman-teman. Bagaimana Bapak Ibu sudah selesai? Selamat sore Bapak Ibu kelompok 3 sudah. Kita Baik, stop Bu. dulu ya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Silakan pakai Tolong yang utama kirim Bapak ke Ibu ya. main room dong. Kayaknya sih terlalu ke bawah. Bapak Ibu di ruang sini sudah selesaikah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ini saya stop ya Bapak Ibu. Oke, silakan bertinggal.